Tuntutan 17+8 sebetulnya banyak yang bagus ya, cuman bener kan feeling gua ada aja yang nunggangin. Partai buruh lah, bukan partai buruh, serikat buruh itu minta outsource dihapuskan, kenaikan gaji, ya kayak begitu-gitulah ya. Ya nggak apa-apa sih, gajinya makin besar, HPP perusahaan makin naik, ya kan fixed cost-nya naik dan lain sebagainya, lama-lama perusahaannya bangkrut dan akhirnya investornya keluar. Terus katanya buruhnya juga nggak mau ada di PHK dan lain sebagainya. Kalau perusahaannya bangkrut ya kan wajib di PHK ya. Ya kalau misal lu mau tetap kerja di situ dan tidak digaji gitu ya, itu kan kontradiktif gitu. Nah makanya gue bilang pemikiran-pemikiran itu pemikiran-pemikirannya nggak masuk akal gitu loh. Orang-orang yang nggak bisa berpikir secara holistik. Makanya gue nggak ngerti ya kenapa dari 17+8 itu nggak ada yang concern ke dunia pendidikan di Indonesia, nggak ada yang concern tentang bagaimana sih kita berpikir yang baik, bagaimana pentingnya ilmu itu sendiri, kuliah itu penting, nggak ada gitu yang ke arah sana gitu. Ya kalau tuntutannya gaji guru tolong dinaikkan, guru honorer tolong dihapuskan dan dinaikkan jabatannya jadi guru yang layak gitu, naikkan anggaran pendidikan gitu kan buat jadi 30% misalnya, itu cuma misal aja, atau hilangkan MBG jadi gurunya bisa makan, itu masuk akal gitu loh. Kenapa nggak nuntut yang kayak gitu? Apakah buruh-buruh itu cuma mikirin dirinya sendiri, nggak mikir pendidikan anaknya gitu ya? Karena yang bikin orang Indonesia itu nggak ada duit, yang bikin orang Indonesia itu miskin adalah ketidakmampuan mereka mencari uang. Artinya kompetensi mereka itu cukup rendah. Simple, dan gue udah ngebuktiin ya dengan pembuatan boneka gua yang carut marut sampai sekarang udah lebih dari waktu 1 minggu gitu. Bahkan pembuatan polanya juga berantakan, dan gue bahkan bayar lebih mahal daripada gue outsource ke Cina gitu. Jadi simpelnya boneka gue itu kalau di Indonesia gue jual minimal harga hampir 50.000, sementara kalau gue ngambil langsung dari China ya dengan persenan yang sama itu gue bisa jual barangnya di bawah 30.000 gitu loh, hampir setengahnya malah ya, 20-30 ribuan gitu. Lucu ya kan. Coba tuntutannya malah diseriusin lagi ya katanya ya, beneran diproses. Ya udahlah, kalau mau bubar ya udah Indonesia nggak jadi, gue bilang nanti dibilang makar gue. Sekian dan terima kasih, bye bye.